Pagi semuanya, semoga kalian dalam keadaan yang sehat, diberi kemudahan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya mau sedikit bercerita tentang Mio ini. Ini motor Mio ini motor saya sendiri. Yang kemarin saya sempat buatin produk gandanya atau kampasnya, dan ada yang minta spill, besok saya spillin. Tapi ini masalahnya berbeda. Masalahnya motor ini kemarin saya bawa mati mendadak. Saya karena di jalan, dan di jalan itu sehebat apapun mekanik, sehebat apapun bengkel, itu dia bukanlah siapa-siapa. Itu termasuk saya, karena mekanik atau bengkel itu bisa disebut kalau dia berada di markasnya. Kalau di jalan itu bukan siapa-siapa. Saya berhenti ke bengkel, saya dicuekin karena banyak sekali kerjaan. Saya minjem kunci, coba-coba. Ditanya kenapa, katanya saya bilang hilang kompresi. Saya bantuin ya Pak. Saya nggak sempat rekam waktu itu, dan saya bawa anak istri saya. Jadi saya buka klepnya, saya coba kendorkan, saya coba engkol, nggak ada pergerakan. Di situ saya vonis ini bermasalah ada di ketengnya atau sentriknya. Nggak tahu itu putus ataupun itu les ataupun dol. Kita bongkar sekarang ya. Saya juga penasaran ini. Kemarin udah sempet saya bongkar waktu di perjalanan di bengkel, di sebuah bengkel. Saya minjem kunci dan saya dicueki waktu itu karena banyak sekali pekerjaan. Ya, sempet saya bongkar. Kalian bisa lihat ini. Kalau ini terjadi pada motor kalian, saya engkol tapi nggak ada pergerakan sedikit pun dari pelatuk klepnya tuh. Tapi dari knalpot masih terdengar suara hentakan piston. Berarti pistonnya is okay, masih bisa bergerak. Kita langsung bongkar ya. Saya skip, saya bongkar dulu, nanti saya kasih tahu. Ini saya buka begini. Nasib motor mekanik itu begini. Ini kalau saya, tapi nggak tahu kalau kebanyakan di luar sana dari teman-teman. Kalau motornya belum mati, ya belum didandani. Selagi masih bisa jalan, digas sampai tujuan. Itu kalau saya. Semoga tidak terjadi pada teman-teman mekanik di luar sana. Jangan ditiru adegan ini, karena sebenarnya mekanik itu tahu loh motor ini kenapa tahu, teramat sangat tahu gejala-gejalanya ini apa, itu tahu. Cuma untuk membenahi kendaraan sendiri itu butuh bukan butuh biaya ya mungkin butuh biaya sedikit, cuma malesnya itu yang nggak ketulungan. Itu kalau motor mekanik ya. Kalau saya, tapi sekali lagi itu kalau saya. Semoga tidak terjadi pada teman-teman di luar sana. Bener kata saya. Kalian bisa lihat. Keteng nggak ada. Ini belum saya buka, ini ketengnya nggak ada nih. Tuh, udah masuk ke dalam. Tuh. Kita benahi. Aduh, berat. Suruh siapa jadi motor mekanik? Coba. Ini kondisinya overlap lagi. Kondisi dimana klep in dan klep X itu terbuka secara bersamaan, itu namanya overlap. Nah, yang saya takutkan karena saya engkol-engkol, saya coba starter, itu pistonnya naik turun. Yang khawatir itu
bertabrakan antara piston klepnya. Saya coba lepas dulu. Wah, kurang panjang nih. Penyebabnya kenapa dia sampai seperti ini, itu tensioner ataupun penahan sentriknya sentrik atau tensionernya lepas. Ini belum saya lepas, tapi saya bisa lihat dari ini penahannya, ini tidak menekan sama sekali. Saya coba mau putar, semoga aja nggak les, nggak gear belakang itu nggak copot. Oh nggak, aman, tidak les dari belakang, lesnya cuma dari depan. Semoga, dan saya berdoa lagi, semoga saja klepnya baik-baik saja. Ini tensionernya gelap ya, tensionernya saya yakin semoga terlihat ya. Ini mangap nih antara sengnya sama itunya. Jadi saya mau lem aja, saya nggak mau, males mau bongkar-bongkarnya. Mengeluhkan bensinnya boros. Terus ada mitos Mio itu kalau mau irit harus di bore up. Enggak juga, itu saya katakan tidak. Itu bukan mitos. Di bore up tambah irit itu bukan mitos, itu bener 100%. Tapi yang saya garis bawahi, yang saya sebut mitos itu bukan karena di bore up terus jadi irit, bukan itu. Yang saya mau perjelas, motor ini standar, cuma bensinnya itu seukuran motor bit karbu. Maksud saya, konsumsi BBM-nya itu serupa sama bit karbu. Kalau standarnya itu yang mengeluhkan orang boros itu setara dengan R-King. Saya udah coba berbagai macam cara, motor ini tidak bore up, standar dari pabrikan. Saya udah coba ganti karbunya. Kalian paham? Karbu ini punya KLX. KLX itu motornya teramat sangat irit untuk jenis motor mesin berdiri. Setelan gasnya ada di bawah KLX. Itu tidak berpengaruh sama sekali. Sama sekali tidak berpengaruh. Terus yang berpengaruh apa? Motor ini jadi irit. Nah, motor ini jadi irit karena perklepnya. Jadi perklepnya saya ganti motor spin. Cuma kalau buat nyari motor spin itu susah. Motor spin yang standar itu susah. Saya cari part original ya, itu punya motor spin. Cuma kalau kalian ingin mengikuti jejak saya, itu kalian ganti saja, nggak usah peresing, per standar pun yang harganya murah. Pakailah punya standarnya per klep punya Supra. Jadi punya Supra itu double pernya, kalian pasang semua. Nah, tapi dengan catatan setting klepnya kalau sudah termakan usia dan klepnya diganti yang baru. Oke, diganti yang baru. Itu akan teramat sangat berpengaruh sama konsumsi bahan bakarnya. 50% itu yang saya rasakan. Kalau kalian punya ide selain daripada saya, kalian boleh, teramat sangat boleh, tulis di kolom komentar, nanti saya ikutin, saya buat praktek, kita belajar bareng-bareng. Oke, tapi ini saya kasih tahu pengalaman saya. Nah, terus kenapa motor bore up itu jadi irit? Nah, Mio di bore up kok jadi irit? Gini ceritanya, motor Mio di bore up jadi irit itu bukan mitos. Maksud saya, kalau motor Mio di bore up jadi irit itu kan pembakarannya jadi sempurna.
Kenapa terjadi pembakaran yang sempurna? Karena kompresinya besar. Kenapa kok bisa begitu? Padahal karbunya udah PE, tapi kok tetap irit. Nah, coba kalau motor bore up-nya, perklep-nya masih standarnya, saya jamin boros juga itu motor. Kuncinya motor Mio ini menurut saya itu ada di perklep-nya. Kalau mau irit ya, meskipun kalian pakai karbu standarnya. Terus kenapa motor saya nggak pakai karbu standarnya saja, malah dibeli karbu KLX? Nah, itu saya pernah coba dulu, karena motor KLX itu motor yang paling irit untuk kelas motor berdiri. Menurut saya itu paling irit. Motor karbu ya, bukan injeksi. Motor karbu yang paling irit sekelas motor mesin berdiri. Itu yang saya rasakan. Saya beli di online shop itu 80.000. Kalau nggak salah dulu itu 80.000. Dan kenapa saya tetap mempertahankan karbu KLX? Yang pertama, saya udah beli, nggak mungkin saya lepas. Yang kedua, karbu KLX ini teramat sangat jarang mengalami trouble sebagaimana karbu Mio. Oke, bisa dipahami? Karbu Mio itu banyak trouble-nya, sekep ngancing lah, yang nanti kalau dingin itu berebet, harus dipanaskan dulu dan segala macam. Tapi kalau karbu KLX tidak. Ya, jelas ya. Nanti kalau kurang jelas, kalian bisa tulis di kolom komentar, saya akan bahas. Dan buat produk ganda kemarin yang minta spill produk ganda yang saya buat, nanti saya spillin. Tapi tunggu motor ini sampai nyala dulu. Gampang kalau itu saya spillin. Tenang saja. Ini lemnya sudah merekat sepertinya. Saya udah paskan tadi di TMA nya. Jadi buat kalian pengguna Mio, udah dapet tips dari saya, kalian bisa coba. Saya yakin itu akan berhasil. Tapi dengan arahan saya ya, semoga berhasil. Nanti kalau tidak berhasil, kalian tulis di kolom komentar, saya jawab sebisa saya, semampu saya. Apa yang nggak buat kalian? Saya nggak mau bore up. Yang pertama itu saya senang motor standar ya, karena jujur sebenarnya saya itu tidak hobi dalam hal otomotif. Ini hanya totalitas pekerjaan saya, karena saya teramat sangat paham dengan bahasa hobi itu nggak ada yang menghasilkan menurut saya pribadi. Tapi kalau teman-teman punya, ya bagus. Kesenangan yang dibayar itu luar biasa menurut saya. Itu sebuah ranking yang tidak semua orang itu bisa memiliki hal tersebut. Tidak semuanya. Kalau menurut saya pribadi, motor bore up itu enak kok dipakainya. Bisa menambah akselerasi, apalagi buat kalian pencinta pecandu adrenalin. Nah, kalau saya tidak, saya bukan pecinta adrenalin. Perawatan motor bore up sendiri itu mudah ya menurut saya, teramat sangat mudah ketimbang motor harian. Kalau motor bore up itu perawatannya, kenapa saya bilang mudah? Motor bore up itu nggak gampang rusak, lebih lama rusaknya, lebih lama. Tapi nggak bisa dipakai tiap hari. Itu kenapa saya nggak mau pakai motor bore up. Bisa dipakai tiap hari, cuman umurnya makin pendek. Itu motor bore up. Itu udah hukum alam. Saran saya, kalau memang kalian mau motornya kencang,
ya ganti motor yang cc-nya lebih tinggi. Itu saran saya. Cuma kalau kalian naik Mio pengennya kenceng ya di bore up. Mau awet boleh, keluarnya malam minggu sekali, bisa enggak? Nah, kalau kalian bisa ya, mudah-mudahan umurnya akan panjang. Cuma kalau kalian pakai tiap hari, itu saya rasa nggak bakal awet. Maksudnya nggak bakal awet itu bukan bentar-bentar rusak ya motor bore up, bukan. Tapi skala bongkar pasang mesin itu lebih cepat ketimbang motor standar. Kalau motor standar itu bongkar pasang mesin itu mungkin bisa 1 sampai 1,5 tahun, bahkan ada yang sampai 5 tahun apa. Ada yang seperti itu. Kalau motor bore up itu setahun bisa 2, 3 sampai 4 kali. Pengguna bore up pasti tahu lah akan hal itu. Dan itu adalah sebagian dari kesenangan seni dari bore up. Seni dari bore up itu ya bongkar pasang mesin. Jadi buat kalian yang nggak senang ribet, ya jangan di bore up. Standar aja, pengen banter, ya beli motor yang cc-nya lebih tinggi. Nompak celeng, irit, banter, saya jamin itu. Ngomong-ngomong, saya skip dulu, saya mau sarapan dulu ya. Udah dulu ceritanya, nanti saya lanjut pakai motor ini. Nih, ini penyebabnya, sentriknya sampai les apa atau dol. Nih, kalian bisa lihat, ini harusnya dia mendorong ke bawah, tapi dia terdiam, sudah tidak bisa berfungsi. Dan karena saya malas mau buat beli ya karena motor sendiri. Tapi jangan ditiru ya, ini saya mau kasih baut 12 buat neken penahan sentriknya. Harusnya otomatis saya buat manual, tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman. Diikuti boleh, cuma saya tidak menyarankan. Kenapa? Karena harus rajin sering mengontrol. Kalau tidak dikontrol, kita tidak peka terhadap suara mesin, sentriknya kendor atau kentriknya kendor, hasilnya akan seperti ini, les ataupun dol, pasti mati di jalan nanti motornya. Saya buat dulu, saya copotin, nanti saya bor, kasih baut 12. Nah, seperti ini. Ini saya sudah kasih drat tadi. Jadi ini manual ya. Nanti kalau mau kencingin, tinggal kencingin aja sentriknya. Kalau terasa kendor, tinggal kencingin aja. Saya sarankan kalian boleh meniru, cuma saya tidak menyarankan hal ini ya. Kalian boleh meniru hal ini, tapi jangan, saya tidak menyarankan. Karena ini kalau sampai kalian hilaf, akan kejadian seperti saya ini. Cuma kalau saya, karena memang ininya rusak gitu. Azan, kita break dulu. Sepertinya sudah. Coba kita kencangkan dulu. Nanggung ini sebenarnya azan, penanggung bentar. Saya cuma mau pastikan kalau klepnya semoga saja tidak nabrak, agar saya lagi malas bener. Sebenarnya motor ini ngasep sebenarnya, cuma saya lagi males. Inilah penyakitnya mekanik. Saya loh, bukan ngomongin orang. Ini saya. Kalau masih ada kompresinya berarti ada tanda-tanda klepnya tidak bermasalah, bocor ataupun bengkok. Coba saya tutup pakai tangan lubang businya. Saya engkol bentar. Alhamdulillah klepnya aman. Semoga aja awet, nggak mati lagi. Malu mekanik motornya mati-mati. Tapi seenggaknya setelah saya pakai selama
Terakhir dandan itu 5 tahun yang lalu lah, sekira kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya waktu ingat benar itu, habis saya ganti ke lab, habis saya ganti setting ke lab itu, seingat saya udah 5 tahun ini motor ini baru mati sekarang ini. Itu karena sentriknya lepas ya, kerusakan yang tidak diperkirakan. Lanjut lagi karena ini azan. Nanti kita bincang-bincang lagi. Oke, saya buat versi panjang buat video ini karena ini motor saya sendiri, tidak ada yang nguber-nguber, nggak ada yang ngeburu-buru. Jadi sekalian saya kasih apa yang saya tahu tentang motor-motor ini lah, historinya, mesinnya. Jangan tanya spek ya, karena ini standar ya, standar pabrik. Oke, saya skip dulu. Azan udah terpasang, bisa dilihat ini. Kita pasangin ya. Insya Allah ini langsung nyala nanti kalau saya pasang semuanya, karena kompresinya kita sudah sama-sama coba tadi, sudah oke. Berarti tidak terjadi apa-apa pada klepnya. Langsung aja kita pasangin. Saya skip ya, nanti kita coba. Ini udah terpasang semua nih, tinggal tutup klepnya aja nanti pasang. Belum saya nyalakan karena mesinnya juga belum panas ya. Ini belum saya nyalakan. Jangan pernah berpikir kenapa kok motor mekanik ini udah kalah-kalin nih, contohnya kayak saya nih, udah kalah-kalin tapi kok masih bisa enak dibawa, terus awet gitu kan. Itu perkiraan kalian ya. Sebenarnya apa ya, enggak juga kalau awet, karena kalau mekanik itu dia punya feeling, motornya bisa ngerasain oh ini kurang ini gitu. Kalau yang tanggap, kalau yang nggak tanggap kayak saya, belum mati belum dibenerin. Jadi jangan berpikir nanti oh iya kalau motor mekanik mah udah kalah-kalin, tetap nyala, tetap enak. Biar motor konsumen aja, ini dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti, dikit ganti. Nih, bukannya masalah dikit-dikit ganti, dikit-dikit ganti. Kalau motor konsumen itu kenapa nggak banyak mekanik yang mau mengakali, termasuk saya. Kalau bisa diakali ya diakali, nggak perlu ganti yang baru. Cuma kadang kita nemuin orang itu yang berbeda-beda. Contohnya kayak ibu kemarin yang padahal nggak apa-apa spare partnya, maksudnya produk gandanya nggak rusak, nggak apa, tapi minta ganti semua. Nah gitu. Nah giliran ketemu orang itu yang enak, ketemu orang yang udah akalin aja, yang penting jalan. Nah jalan oke, kita akalin nih, udah diakalin ya sama mekaniknya, akalin udah hidup, nyala, bawa, udah dibawa jauh apa kemana, besoknya lagi balik lagi dengan penyakit yang sama. Nah itu komplainnya kadang-kadang bahasanya kurang enak. Nah itu yang kami jaga, khususnya saya jaga agar mekanik itu agar pelanggan itu tidak kembali dengan bahasa yang kurang nyaman karena komplain motornya dengan penyakit atau keluhan yang sama. Nah itu loh yang dijaga itu. Jadi kalian jangan salah paham ya, kalau motor mekanik itu diakal-akalin tetap bisa nyala, terus jalan bisa jauh segala macam gini-gini, motor kalian pun bisa. Cuma kalau terjadi apa-apa di jalan, kalian berani jamin nggak nyalain mekaniknya? Nggak. Kalau kalian bisa jamin nggak nyalain mekaniknya, legowo, oh iya wajar lah kalau bentar-bentar rusak orang nggak diganti, cuman diakalin, nah nggak apa-apa. Tapi kadang mekanik itu mencari apa ya, kalau terlalu banyak orang yang komplain terdengar oleh pelanggan yang lain, nanti dikiranya ini bengkel beneran apa enggak, kan akhirnya marketnya kurang bagus gitu loh ya. Oke, paham ya sampai sini ya. Nanti kalau kurang paham kita cakap-cakap lagi di kolom komentar, nanti kita bahas bersama-sama ya. Sekarang motor ini coba saya nyalakan nih, udah pasang semua nih.
Coba saya nyalakan. Feeling saya sih ini hidup dengan beberapa kali engkolan. Hanya feeling. Tapi kita coba untuk pastinya, oke? Bisa dengar suaranya jauh dari kata halus ya, jauh dari halus. Ini stang pistonnya motor ini yang kena sebenarnya, cuma karena ilmu malesnya tadi itu yang bikin dia bertahan. Males ngeluarin duit dan males untuk memperbaiki. Oke ya, motornya udah nyala. Semoga kalian dengan saya tayangkan video ini, kalian bisa tahu, paham tentang sedikit banyak sisi dari mekanik itu seperti apa. Saya bicara real, apa yang saya lakukan dan saya alami. Tapi satu hal yang perlu kalian ingat, untuk saya pribadi, setiap motor yang datang ke bengkel saya selalu anggap motor itu adalah motor saya. Saya selalu anggap motor itu adalah motor saya, yang saya spesialkan. Bukan karena mereka berbayar, enggak, bukan itu. Karena kalau dihitung secara materi, banyaknya rupiah dan cara kerja, kadang itu gak ketemu ya, cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari aja. Jadi semoga kalian bisa mengambil sisi baik dan jangan berpikir negatif, oke? Apapun keluhan motor kalian, percayakan kepada mekanik andalan kalian. Pasti tak jamin selesai. Oke, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di konten-konten saya selanjutnya. Sehat selalu, sampai jumpa.